Cukup satu kesalahan membuat kitab sucimu gugur. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya, dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Saya akan memberikan edukasi dalam bingkai toleransi ya, saling menghargai, saling menghormati, Indonesia Pancasila ya. Cukup satu kesalahan ya akan membuat kitab sucimu gugur. Ya. Begini Bapak Ibu Saudara, silahkan Anda mengimani kitab sucimu masing-masing. Tetapi tidak usah bilang, kitab suci kami paling benar, kitabmu salah. Itu ya nggak boleh. Ya, kalau Anda mengimani ya silahkan aja. Nah, satu kesalahan cukup untuk membuat kitab sucimu gugur. Ada kejadian aneh bin ajaib, ya. Umatnya kayak orang tidak waras. Dia punya kitab yang dia klaim kitab suci. Namanya TB2, ya. Kesalahannya 6.500 lebih. Aneh bin ajaib. Kitab yang kesalahannya 6.500 ini masih diyakini jadi kitab suci. Kok umatnya kayak nggak waras ya? 10 denominasi Tritunggal masih meyakini kitab TB2 yang kesalahannya 6.500 lebih masih dianggap kitab suci. Padahal cukup satu ayat untuk menyatakan kitab sucimu gugur. Coba kita lihat ya. Daud itu seorang nabi, betul. Kisah 2 ayat, Daud itu seorang nabi. Kisah 2 ayat 30. Daud itu seorang nabi, betul. Daud itu raja Israel, betul. Daud itu orang Ibrani, betul. Tiba-tiba di kitab lain ada Nabi Daud pakai bahasa Arab. Daud bisa bahasa Arab nggak? Nggak bisa. Satu kesalahan cukup untuk membuat kitab sucimu gugur. Pak, di Indonesia Daud bahasa Indonesia, Pak, di Alkitab Indonesia. Alkitab terjemahan. Di Arab, Pak, Daud bicara bahasa Arab. Alkitab terjemahan bahasa Arab. Di Spanyol, Pak, Daud bicara pakai bahasa Spanyol. Alkitab terjemahan bahasa Spanyol. Apakah kitabmu yang kalian klaim sebagai suci itu terjemahan? Enggak, Pak. Loh, kalau gitu satu kesalahan sudah cukup untuk membuat kitabmu gugur. Contoh kedua, Abraham atau Ibrahim. Ibrahim ini orang Ibrani, Kejadian 14 ayat 13. Bapaknya Ibrahim namanya Terah, Kejadian 11 ayat 27. Bener dong, bener. Tiba-tiba ada Ibrahim lain, nabi juga. Ya. Tiba-tiba bapaknya namanya Asyar. Lalu Ibrahim yang nabi ini pakai bahasa Arab. Satu kesalahan sudah cukup untuk membuat kitab yang kalian klaim sebagai suci itu gugur. Udah nggak usah yang lain deh. Ya, saya sudah memberi contoh dengan sangat clear. Jadi gimana dong Pak? Ya sudah, imani masing-masing. Kalau kitabmu tidak rela disebut terjemahan ya, soalnya tidak pernah ada. Nabi Musa itu bapaknya namanya Asar, itu nggak pernah ada. Nabi Musa kok bisa bahasa Arab, itu nggak ada. Ya, nggak ada. Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim bapaknya namanya Asar, itu nggak ada. Nabi Daud kok bisa bahasa Arab, itu nggak ada. Kalau kitabmu tidak mau disebut kitab terjemahan, maka satu kesalahan cukup untuk membuat sebuah kitab gugur. Banyak orang coba selidiki Alkitab, kitab suci. Kamu sangka olehnya bisa
hanya hidup kekal. Memang benar adanya, sudah tertulis dalam kitab suci tentang Yesus Tuhan Allah Maha Kuasa. Namun engkau tak mau datang padanya untuk memperolehnya. Anugerah selamat itu kau tetap binasa. Jadi sudah clear, satu kesalahan cukup untuk membuat kitab yang Anda klaim suci gugur. Kita Indonesia, kita Pancasila, saling menghargai, saling menghormati. Ya, imani masing-masing. Ya, seperti itu. Back to the scripture. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah Alkitab gratis di tempat kami, yang mau baptisan dari Pak-Pak Barat sampai Fak-Fak Papua, ada hamba-hamba Tuhan yang membaptis dengan benar Alkitabiah. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. That's it. Haleluya. Amin.